kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi,
tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubuwono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak.
Oh, nggih. Karena biayanya mahal. Ya. Nggih. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu Nggih. bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa. Itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk,
tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII.
Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Tinun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya,
saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi
baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih. Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya
sekuat tenaga. Perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru, ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan
tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembug, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembug gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Lah makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu.
Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada jadi menyikapi
masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu.
Kalau surat wasiatnya sendiri, Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi, baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubuwono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang
Pakubono yang ke-14. Ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Oh, nggih. Karena biayanya mahal. Nggih. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak
rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya.
Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlu nih apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak
kami tidak, atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya.
bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri, nah kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu gitu ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan
menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas ya? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan
upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan.
Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai-Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Tinun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga
bukan yang dua gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya, kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu
yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik. Seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu.
nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenengan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses
pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah
dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal ya. Jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana gitu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu.
Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Kubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara
saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat
pasti sakit kalau ndak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan
dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia
melakukan upacara yang kemarin itu gitu ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Penobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Penobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan, enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu.
Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, gitu. Pak Gubernur yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya, yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya,
bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV.
Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di
kamar nyonya, yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota. Beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata,
Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab. Sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu gitu. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlu nih apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang.
ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Bono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia
berbicara, ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi.
Namun, Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti.
Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pasti kan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak
atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat,
disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua. Anak bontot nggih. Pak Kebono yang ke-10 juga. Bukan yang tua. Gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika
dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono 13 Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono 14. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung.
Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau
dibicarakan dulu di rembuk keluarga. Kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngoten nggih.
Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus
masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Kebono yang ke-10 juga, bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Lah makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini
Sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono 13 Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono 14.
Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, enggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana gitu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, gitu. Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin. Gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan
Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan
legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok.
ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Bono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini.
kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya. Yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, enggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau
diberangkatkan, Lion mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan Lion yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani
melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB 14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni
kuat jalan, tidak kuat pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pak Bono yang ke-10 juga, bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih
bertanya-tanya surat wasiat Sinuhun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, kowe wis diajak rembuk gitu? Belum. Sudah disepakati? Belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuhun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuhun berangkat atau di hari Rabu Sinuhun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuhun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuhun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik, seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu.
Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua. Anak bontot gitu. Pakubuwono yang ke-10 juga. Bukan yang tua. Gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak
sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon? Tidak pernah ada
dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih. Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru
ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, akhirnya kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun
juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani.
Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada
kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Lah makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi,
tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih. Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak
Oh, nggih. Karena biayanya mahal. Nggih. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di Keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar Keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan.
dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya.
Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas ya? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ngojoin, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak
kami tidak, atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya.
bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri, Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi, baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan
menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan
upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan.
Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai-Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana gitu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga.
bukan yang tua. Gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga. Kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu
yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Tapi kan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu.
nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses
pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah
dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal ya. Jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu.
Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Kubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara
Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat
pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan
dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia
melakukan upacara yang kemarin itu gitu ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu.
Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, gitu. Pak Bono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita.
bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV.
Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di
kamar nyonya, yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota. Beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Tapi kan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata
Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang.
ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Kebono yang ke-10 juga, bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojoin, gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia
berbicara, ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono 13 Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono 14. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono 13 itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi.
Namun, Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah, kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti.
Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak
atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak. Penak gitu ya Mas. Terhormat,
disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Kubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Lah makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika
dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV.
Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan
Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan
legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlu nih apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok.
ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Bono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian
kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya. Yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal gitu, makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo
Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya?
Ada Mbak, kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai-Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Tinun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa.
Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng Pak nih. Lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas ya? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pak Bono yang ke-10 juga, bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih
bertanya-tanya surat wasiat Sinuhun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, kowe wis diajak rembuk gitu? Belum. Sudah disepakati? Belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuhun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuhun berangkat atau di hari Rabu Sinuhun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuhun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuhun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu.
Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, enggak boleh tergantung punya uang enggak, karena biayanya mahal ya. Jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot gitu. Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya, kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak
sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang candle mawon? Tidak pernah ada
dia menanyakan itu. Tapi sekarang suratnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru
ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, akhirnya kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas ya? Nggih. Penak. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun
juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, okay? Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Tapi kan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII.
Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya,
saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi
baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya
sekuat tenaga. Perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di Keraton sudah ada penggantinya yang baru, ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan
Tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu.
Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah, kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Tinun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni kuat jalan tidak kuat pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada jadi menyikapi
masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau
surat wasiatnya sendiri, Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi, baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang
Pakubono yang ke-14. Iya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Oh, iya. Karena biayanya mahal. Ya. Iya. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu Iya. bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Nggih. Penak. Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga,
Tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya.
Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai-Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Tinun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin jadi raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak
kami tidak, atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan, tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei Mangkubumi maksudnya.
bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri, nah kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuhun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Jadi Pasti kan suratnya itu ada ya? ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Nanten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan
menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh, tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai
memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan.
Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal ya. Jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga.
bukan yang tua. Itu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya, kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena saya
karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik, seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok
ada 2 orang itu nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng pamane lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses
pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nih? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah
dibolak-balik seperti itu sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Penobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Penobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubuwono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal ya. Jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo, kita tidak apa-apa. Nah kita hanya ngiteni. Kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana itu. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu.
Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, nggih. Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini, mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara
saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, nggih. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada nggak? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat
pasti sakit kalau udah mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya ya, yang Pakubono yang ke-14 ya. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan
dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia
melakukan upacara yang kemarin itu gitu ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlu nih apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, ini Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silahkan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawab besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu.
Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua, gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, gitu. Pak Bono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya, urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas, karena sampai detik itu, pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo, Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati, belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika
bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono XIV. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono XIV untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pasti kan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Itu tadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan, karena ada WhatsApp-nya ketika setelah Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Ngaten. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya, Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi.
Namun, Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, gitu. Jadi terserah bapaknya, yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan. Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti.
Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, wis diajak rembuk gitu, belum. Sudah disepakati belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya buat saya sesuatu yang tabu ketika dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang kendel mawon. Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang megang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Tapi kan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak
atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu. Ya, kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubuwono XIII wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubuwono XIII Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubuwono XIV itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubuwono XIII, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubuwono XIII. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubuwono XIII itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubuwono XIII Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung. Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14. Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak. Karena biayanya mahal. Jelas biayanya sangat mahal. Gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh? Biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru. Ya, Inun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat,
disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Golek apa-apa gampang, golek utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Ngoten iki. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Nggih toh. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua. Anak bontot nggih. Pak Kebono yang ke-10 juga. Bukan yang tua. Itu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kan saya kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timur pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu saya kaget begitu tahu ada kepiaan. Di situ saya bertanya kepada Gusti Timur, loh ini katanya mau dibicarakan dulu di rembuk keluarga, kok tahu-tahu sudah ada kepiaan? Dijawab, setelah ini nanti kita bicarakan keluarga inti. Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti itu yang seperti apa saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti. Kemudian untuk menyikapi masalah kemarin pertemuan di kamar Nyonya yang ada Pak Wapres, Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, beliau hanya menyampaikan bahwasannya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk dibantu dalam hal ini mungkin kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri ini bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir hanya sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan saja untuk kesiapan upacara adat dan layan yang akan diberangkatkan kirap. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembukan keluarga, tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan. Dan kemudian juga belum diberikan tidak diberitahu wasiatnya seperti apa, itu saya tidak diberitahu. Bahkan adik saya yang sekandung itu yang ikut ngeladosi Sinuwun sejak dulu di keraton pun juga tidak diberitahu, tidak diajak rembuk, tidak dikasih tahu bagaimana surat wasiatnya yang dibuat oleh Sinuwun. Dan itu sampai hari ini kita berdua masih bertanya-tanya surat wasiat Sinuwun itu yang seperti apa. Dan kemarin saya juga bertanya pada Gusti Putri lah, kowe wis diajak rembuk gitu? Belum. Sudah disepakati? Belum. Nah, makanya saya bingung sampai hari ini kemudian kok dianggap belum sepakat sama sekali. Ini sebenarnya ini buat saya sesuatu yang tabu ketika
dia mempertanyakan di media apakah surat wasiat itu ada. Seharusnya kalau dia bijaksana dan smart, harusnya dia berbicara ingin melihat atau bukti dari surat wasiat itu ketika bicara dengan kita, bicara dengan saya, bicara dengan Sinuwun Pakubono 14. Karena setelah Sinuwun berangkat atau di hari Rabu Sinuwun dimakamkan di Imogiri, besoknya kami berbicara. Saya menemui Mangkubumi karena saya memanggilnya Mangkubumi, ya. Karena nama Mangkubumi itu yang diberikan oleh Sinuwun Pakubono ke-13. Jadi itu bukan Hangabei. Ya. Jadi perlu Anda ketahui juga nama yang diberikan Sinuwun Pakubono ke-13 itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Mangkubumi maksudnya, bukan Hangabei. Hangabei itu didapat dari kelembagaan yang Anda pasti tahu. Kalau surat wasiatnya sendiri? Nah, kemudian dari kita berkomunikasi, tidak satupun perkataan yang muncul dari Mangkubumi baik terhadap saya maupun terhadap Sinuwun Pakubono 14 untuk menanyakan keabsahan atau keaslian surat wasiat itu. Berarti memang Kendel Mawon? Tidak pernah ada dia menanyakan itu. Tapi sekarang surat wasiatnya yang memegang siapa? Ya pastinya beliaunya dan ibu gitu. Pastikan suratnya itu ada ya? Ada, Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Ngaten nggih. Gitu. Jadi itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan. Karena ada WhatsApp-nya ketika setelah si Mangkubumi ketemu dengan PB14, kemudian berbicara empat mata, kemudian setelah itu saya diutus untuk mediasi lagi. Itu saya WA Gusti Mangku, telepon tidak dijawab sampai dia melakukan upacara yang kemarin itu, gitu, ya. Kalau saya sih sudah biasalah dibolak-balik seperti itu, sudah biasa. Proses pergantian kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta setelah Raja Pakubono 13 wafat diwarnai ketegangan. Putra tertua Pakubono 13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Hangabei dan putra bungsu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro alias Purboyo saling berebut tahta dan mengklaim sebagai penerus Raja Keraton Solo. Ketegangan perebutan tahta Keraton Solo itu dimulai ketika Gusti Purboyo mendeklarasikan sebagai penerus tahta di depan jenazah mendiang ayahnya. Deklarasi penobatan sebagai Pakubono 14 itu disampaikan Gusti Purboyo pada Rabu 5 November 2025 lalu. Kenaikan tahta Gusti Purboyo didukung oleh putri tertua Pakubono 13, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Menurut Gusti Timur, ikrar itu sudah disetujui oleh putra-putri Pakubono 13. Gusti Timur juga menegaskan bahwa ayahnya telah menuliskan surat wasiat menetapkan Gusti Purboyo sebagai penerus tahta pada 27 Februari 2022 lalu. Namun ikrar Gusti Purboyo itu dibantah oleh pamannya Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Adik Pakubono 13 itu justru mengklaim dirinya sebagai adik interim Raja Keraton Solo berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada Kamis 13 November, putra sulung Pakubono 13 Gusti Mangkubumi tiba-tiba juga menobatkan dirinya sebagai Pakubono 14. Perobatan Gusti Mangkubumi itu didukung oleh Gusti Raden Ayu Kusmurtia atau Gusti Mung.
Putri mendiang Pakubuwono XIII itu menyebut Gusti Mangkubumi sebagai putra tertua keraton berhak meneruskan suksesi ayahnya. Perobatan itu juga turut dihadiri Gusti Tejo Wulan yang merupakan paman dari Gusti Mangkubumi. Namun Gusti Tejo Wulan mengaku hanya menghadiri undangan dan tidak mengetahui adanya agenda penobatan Gusti Mangkubumi sebagai Pakubuwono XIV. Gusti Tejo Wulan memastikan dirinya tidak mendukung pihak manapun baik Mangkubumi maupun Purboyo. Ia justru mengatakan bahwa penobatan dua kubu putra Pakubuwono XIII itu belum sah. Kuat jalan, tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Ini upacara kirap namanya. Itu biasa diselenggarakan kalau raja itu mengadakan apa ya nek wong Jawa ngarani syukuran ya. Nah kebetulan ini kan dibarengke dengan mentasbihkan, menguatkan lagi beliaunya itu keponakan saya jumeneng mengganti ayahandanya yang Pakubuwono yang ke-14 Sebetulnya pakai kirap ya boleh, nggak boleh tergantung punya uang enggak karena biayanya mahal jelas biayanya sangat mahal gitu. Makanya ya sekuat tenaga perlunya apa toh biar warga masyarakat tahu bahwa di keraton sudah ada penggantinya yang baru ya, Sinuwun Pakubuwono yang ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan tidak kuat, pasti sakit kalau tidak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo, silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok. Ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng kok lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Apa mungkin dari raja itu penak ya Mas? Penak gitu ya Mas. Terhormat, disanjung, dihormati. Tapi tanggung jawabnya besar juga. Boleh apa-apa gampang, boleh utangan terutama Mas. Niku mesti gampang. Ngoten lho pengen dadi ratu. Justru kalau ada potensi nanti ada jumenangan yang kedua nanti mungkin tanggapannya semacam apa? Karena kan ada yang mungkin tidak terima atau bagaimana. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua, anak bontot, Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua, itu. Jadi terserah bapaknya yang dipilih itu aku rasa ngojo-ojo ini, gitu. Kenapa yang dipilih itu kan saya? Kenapa yang dipilih itu urusan saya dengan Tuhan. Itu bohong kalau kami tidak atau dia tidak merasa diajak rembukan karena ada. Jadi menyikapi masalah tuduhan Mbak Yu Timul pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya, saya kira kurang pas karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya tidak sampai hari ini pun tidak diberitahu wasiat Sinuwun itu seperti apa. Kemudian belum ada kesepakatan, belum diajak rembuk. Pada waktu di Parasdyo Sinuwun mau diberangkatkan, Layon mau diberangkatkan itu